Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pelajaran matematika kelas 4 SD. Sekarang kita belajar pengolahan data ya nak, statistik. Nah itu ada beberapa hal yang akan kita pelajari terkait pengolahan data. Di antaranya adalah A. Mengumpulkan data, B. Menyajikan data dalam bentuk tabel, C. Membaca dan menafsirkan data dalam bentuk tabel, D. Menyajikan data dalam bentuk diagram batang, E. Membaca dan menafsirkan data dalam bentuk diagram batang. Contoh proses pengolahan data dan dalam kehidupan sehari-hari adalah pemilihan ketua kelas, pemilu, dan lain-lain. Mengumpulkan data. Data adalah catatan informasi yang diperoleh berdasarkan fakta. Ada beberapa metode yang bisa dilakukan untuk mengumpulkan data. Ada wawancara secara langsung, pengisian kuesioner atau angket, mengambil data dari sumber yang sudah ada, misal data absensi, data sensus penduduk, dan lain-lain. Data yang diperoleh tersebut kemudian diolah dan disajikan dalam bentuk tabel atau diagram. Majikan data dalam bentuk tabel. Data yang diperoleh dari wawancara, pengisian kuesioner, atau pencatatan langsung kemudian disusun dan disajikan dalam bentuk tabel atau diagram. Contoh, berikut data nilai ulangan kelas 4. Ada 7, 5, 6, 8, 6, 9, 7, 8, 8, 9, 5, 7, 6, 7, 8, 7. Kita kelompokkan nilai yang sama. Nah, dikelompokkan ya nilai yang samanya. Itu nilai 5 ada 2, nilai 5, nilai 6 ada 3. Nilai 7 ada 5. Nilai 8 ada 4. Nah, kemudian ada nilai 9 ada 2. Nah, dari data tersebut kita bikin tabel, dibuat tabel, yaitu di kolom nilai ada 5, 6, 7, 8, 9, di banyak siswa ada 2, 3, 4, dan seterusnya. Membaca dan menafsirkan data dalam bentuk tabel. Membaca data adalah menyebutkan informasi yang tertulis pada tabel. Menafsirkan data adalah menemukan informasi lain yang tidak tertulis pada tabel tersebut. Nah, di sini ada tabel nilai dan banyak siswa. Contoh membaca data. Satu yang mendapat nilai 9 ada 2 siswa, yang mendapat nilai 7 ada 5 siswa. Contoh menafsirkan data yaitu nilai tertinggi adalah 9. Siswa yang mendapat nilai kurang dari 7 ada 5 siswa, jumlah siswa adalah 16 anak. Nah, di sini menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Diagram batang merupakan bentuk diagram yang menyajikan data dalam bentuk batang-batang atau persegi panjang dengan lebar yang sama. Diagram batang bisa vertikal ataupun horizontal. Contoh, berikut data nilai ulangan kelas 4. Nah, ini dalam bentuk tabel ya. Yang ini dibikin tabelnya seperti tadi, kemudian dirubah ke dalam bentuk diagram batang. Nah, itu ada banyak siswa yang bentuknya vertikal, 1, 2, 3, 4, 5 itu yang ke atas. Terus nilai siswa itu yang horizontal, yang 5, 6, 7, 8, 9. Nah, udah, kemudian kita bentuk batang. Nah, di tabel itu disebutkan nilai 5, yang memiliki nilai 5 ada 2 siswa. Banyak siswanya ada 2, jadi 5 ke 2, 6 ke 3, 7 ke 5, 8 ke dan seterusnya. Membaca dan menafsirkan data dalam bentuk diagram batang. Contoh, berikut data jumlah siswa dari kelas 1 sampai kelas 6 SD Mentari. Nah, ini diagram batang. Ya, seperti itu. Berdasarkan diagram batang bisa disimpulkan sebagai berikut. Jumlah siswa kelas 1 40 anak, jumlah siswa terbanyak adalah kelas 3 yaitu 50 anak.
Kelas 1 dan 4 mempunyai jumlah siswa yang sama, yaitu 40 anak. Jumlah seluruh siswa adalah 40 tambah 45 tambah 50 tambah 60 tambah 35 tambah 60 sama dengan 240 anak. Banyak siswa itu yang vertikal. Di situ ada latihan soal pengolahan data. Perhatikan data berat badan dalam kilogram siswa kelas 4 berikut. Nah, itu ditulis. Sajikan data tersebut dalam bentuk tabel dan diagram batang. Berat 35 kg adalah ada 2 siswa. Nah, itu yang 35 kg. Berat 36 kg ada 3 siswa. Ya. Berat 37 kg ada 4 siswa. Kemudian berat 38 kg ada 5 siswa. Berat 39 kg ada 3 siswa. Berat 40 kg ada 3 siswa. Nah, selanjutnya kita buat menjadi tabel seperti tadi. Berat 35 kg ada 2 siswa dan seterusnya sampai dengan 40 kg ada 3 siswa. Itu berat 35 kg ada 2 siswa, berat 36 kg ada 3 siswa, berat 37 kg 4 siswa. Kita bikin atau kita buat diagram batangnya ya. Nah, di situ ada garis titik. Nah, ini 35 kedua itu berat badan yang dalam bentuk horizontalnya yang atau mendatar. Banyak siswanya yang vertikal atau ke atas. Ini contoh latihan soal pengolahan data lagi. Yang kedua, perhatikan tabel banyak pengunjung kebun binatang selama 1 minggu sebagai berikut. Pada hari apa jumlah pengunjung paling sedikit? B. Berapa jumlah pengunjung pada akhir pekan, Sabtu Minggu? C. Berapa rata-rata pengunjung per harinya? Berarti ini soal menafsirkan data ya, Nak ya. A. Pengunjung paling sedikit hari Selasa. Nah, hari Selasa itu ada berjumlah 19, di antara banyak 7 hari itu hari Selasa paling sedikit. B. Yang jumlah pengunjung hari Sabtu 40 tambah 50 sama dengan 90 pengunjung hari Sabtu dan Minggu. Rata-rata pengunjung per hari kita rata-ratakan ya, Nak ya. Caranya dijumlahkan semuanya kemudian dibagi dari banyak pengunjung. Jadi dijumlahkan dari banyak hari. Ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu ada 7 hari. Jadi dibagi 7. Hasilnya 224 per 7 sama dengan 32. Jadi rata-rata pengunjung per hari sama dengan 32. Nomor 3, perhatikan pernyataan berikut. Ada banyak siswa kelas 1 adalah 26 orang terbanyak. Banyak siswa kelas 2 adalah kelas 5 masing-masing ada 20 orang. Banyak siswa kelas 1 dan kelas 3 adalah 50 orang. Sisi siswa kelas 1 dan kelas 6 ada 6 yang adalah 2 orang. Jumlah seluruh siswa adalah 134 orang. Yang A, berdasarkan data tersebut, maka buatlah diagram batangnya. Jadi dibuat diagram batang. Yang B, kemudian berapa selisih siswa kelas 5 dan kelas 6. Yang C, berapa jumlah kelas 3 dan kelas 4. Kelas 1 sama dengan 26 orang. Kita jabarkan ya. Kelas 2 sama dengan dan kelas 5 20 orang ya tadi ya. Kelas 1 tambah kelas 3 sama dengan 50 orang. Jadi kelas 3-nya 50 dikurang 26. Karena kelas 1 tadi jumlahnya 26, jadi kelas 3-nya sama dengan 24 orang. Kelas 1 dikurang kelas 6 sama dengan 2. Jadi kelas 1 tadi berapa? Kelas 1 tadi 26 dikurang 2 sama dengan 24 orang. Oke, kelas 1 tambah 2, kelas 3 tambah kelas 4 tambah kelas 5 tambah kelas 6 sama dengan 134. Kelas 4 sama dengan 134 kurang 114 sama dengan 20 orang.
Jadi karena kelas 4 belum semua dan semua datanya 124, jadi dikurangin. Nah, itu hasilnya di situ sudah ketemu semuanya. Jadi dibuat diagram batangnya. Jadi kelas 1 tadi ada 26 orang. Jadi K1 ke 26. K2 ke 6 20 siswa, K3 ke 24 siswa, K4 ke 20 siswa. Tuh, K4 ke 20 siswa, K5 ke 20 siswa, K6 ke 24 siswa. Diagram batang, diagram selisih kelas 5 dan kelas 6 sama dengan 4 orang, 24 kurang 20 sama dengan 4 orang. Jumlah kelas 3 dan kelas 4, 24 tambah 20, 44 orang.